Macapagal dan Macasio. Macapagal dan Macasio sendiri ini adalah, expert manajemen project yang beliau-beliau ini sering mengadakan training, khususnya setahu saya di negara Filipina, seperti itu. Menurut mereka, proyek itu adalah aktivitas yang membutuhkan sumber daya, biaya, dan jangka waktu untuk mencapai sebuah tujuan. Proyek ini mempunyai bentuk, ukuran, jangka waktu, dan kompleksitas yang bervariasi. Biasanya proyek ini, merupakan tanggapan atau kebutuhan untuk mengatasi masalah dari organisasi. Untuk, di dalam proyek sendiri, untuk tahap-tahapannya mungkin teman-teman juga udah sering tahu ya, secara umum itu dari awal start project, terus prepare, mempersiapkan itu project sendiri, project itu dikerjakan sampai project itu selesai atau di-closing, seperti itu. Sedangkan untuk manajemen project menurut Microsoft Corporation, itu adalah penerapan area pengetahuan atau knowledge area, keterampilan, alat bantu, dan teknik untuk mencapai tujuan project dalam parameter kualitas, biaya, jadwal, dan batasan yang disepakati. Sedangkan menurut Project Management Institute, manajemen project sendiri adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat bantu, dan teknik terhadap aktivitas project untuk memenuhi kebutuhan project. Mirip-mirip sih, tidak terlalu berbeda. Intinya hanya sebuah tools agar bisa memanage project itu sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan, seperti itu sih. Langsung yang selanjutnya itu ada PMBOK. PMBOK sendiri ini, eee, adalah best practice atau framework yang memperlihatkan konsep dan prinsip dasar apa saja yang harus dipahami dan diperhatikan oleh para praktisi manajemen project. Dan PMBOK ini merupakan kerangka metodologi seperti apa yang harus digunakan sebagai paduan dari project manager untuk meningkatkan keberhasilan proyek itu sendiri. Di dalam PMBOK, dia mendefinisikan bahwa selama project dibagi menjadi proses group dan knowledge area. Di dalam proses group ada 5 proses group maksud saya, ada 5 fase yang dialami atau yang ada di untuk me-manage proyek itu sendiri. Yang pertama ada proses initiating, eee, ini aktivitas untuk persiapan awal dari sebuah project, pelaksanaan project, men men menyangkut kesediaan stakeholder dan komitmen untuk pengerjaan project ini. Untuk selanjutnya ada proses planning, yaitu sudah masuk tahap perencanaan pelaksanaan sebuah proyek ini untuk memperkirakan ruang lingkupnya, durasi proyek ini berlangsung, eee, di biaya yang akan dikeluarkan, bagaimana kualitas dari proyek ini sendiri, dan parameter yang lain. Lalu ada proses executing, ini sudah masuk tahap pengerjaan proyek. Lalu ada proses controlling, itu pengawasan dari aktivitas proyek ini, apakah, eee, untuk menjaga selama pengerjaan itu sesuai dengan objektif yang ingin dicapai. Lalu ada proses closing. Ini merupakan persetujuan formal bahwa proyek telah berakhir dan menghasilkan output yang telah ditargetkan, seperti itu. Lalu ada knowledge area. Untuk knowledge area sendiri itu merepresentasikan kesatuan konsep, istilah, aktivitas yang membentuk bidang profesional.
bidang manajemen project, atau bidang spesialisasi. Untuk di PMBOK mendefinisikan aspek penting pada setiap knowledge area dan bagaimana mengintegrasikannya dengan kelima grup proses manajemen project yang sebelumnya sebelumnya dibahas. Kalau knowledge area ada 10 dari integrasi, scope, schedule, cost, quality, resource, communication, risk, procurement, sama stakeholder. Nah, dari kedua hal tadi, yaitu di mana ada proses group dan knowledge area, akan menghasilkan diagram seperti ini. Jadi, dari diagram ini nantinya akan menjadi acuan project manager untuk melaksanakan dari awal inisiasi sampai dengan closing sebuah project. Jadi, misalkan di dalam proses grup inisiasi, knowledge area-nya hanya ada integrasi dan stakeholder, di mana itu hanya ada develop project charter untuk integrasinya dan stakeholder untuk identify stakeholder. Project charter itu misalnya seperti kebutuhan dari project itu sendiri itu apa. Jadi membuat list project ini itu apa, scope-nya seperti apa, yang ingin dibuat apa, stakeholder-nya, sumber dayanya bagaimana, seperti itu, dan lain sebagainya. Nggak di dalam diagram ini nggak ada template khusus untuk dokumen pembuatan dari setiap knowledge area. Biasanya tiap organisasi atau company atau perusahaan memiliki template-nya masing-masing. Cuman mereka hanya berpedoman dari diagram ini. Misalkan collect requirement, define scope, create WBS, seperti itu. Mereka hanya mengacu seperti ini. Oh, berarti di saat kita melakukan planning project, scope yang bagaimana mendefinisikan scope itu dari mengumpulkan requirement kebutuhan, terus mengidentifikasi scope-nya seperti apa, dan membuat WBS itu work breakdown structure itu lebih detail dari project ini tuh mau dibuat seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa contoh dari penerapan PMBOK, misalkan di studi kasus ini nama projectnya adalah nabung saham, customer-nya Bursa Efek Indonesia, projectnya bakalan dilaksanakan antara tahun 2017 sampai 2018. Untuk deskripsinya sendiri, Yuk Nabung Saham ini merupakan galeri audio dan visual yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi dan menumbuhkan minat masyarakat untuk investasi di pasar modal. Jadi untuk penerapannya, ini karena terlalu banyak ya, saya batasi di kita ngambil proses grupnya hanya di planning dan knowledge areanya di scope dan schedule. Jadi hanya mengambil poin-poin dari knowledge area itu untuk mendefinisikan kebutuhan, mendefinisikan scope, dan create detail dari kebutuhan project tadi. Untuk schedule-nya kita melakukan mendefinisikan aktivitas apa saja yang akan dilakukan, urutan dari aktivitasnya bagaimana, lalu estimasi dari aktivitas masing-masing, lalu dibuatlah timeline dari pengerjaan project itu. Jadi misalkan untuk yang pertama, untuk scope, untuk mengumpulkan requirement misalkan, karena tadi goal-nya dari project-nya adalah audio dan visual, maka dibuatlah list apa saja yang dibutuhkan untuk visual dalam project ini. Misalkan ada video wall, LED, TV LCD, tablet, dan sebagainya. Untuk kebutuhan audionya pakai speaker, mikrofon, dan lain sebagainya. Lalu mendefinisikan scope dari project itu sendiri, nantinya
displaynya ada di area apa saja dan dibutuhkan berapa display di area tersebut, seperti itu. Untuk WBS-nya, jadi lebih detail dari project inti Yuk Nabung Saham itu sendiri, akan di-breakdown apa saja yang akan dibutuhkan. Misalnya dari persiapan, ada set survei, pengadaan material perangkat, untuk desain, ada desain area booth, desain main hall, terus commissioning and deployment, ada pekerjaan sipil, interior sama pemasangan perangkat, dan sebagainya, seperti itu. Lalu untuk schedule management, dimulai dari sesuai dengan PMBOK, framework-nya atau best practice-nya, dilakukan mendefinisikan aktivitas apa saja. Jadi ada reporting, set survey, testing, desain, dan sebagainya seperti itu. Setelah didefinisikan aktivitasnya, lalu dibuat urutan dari aktivitas itu sendiri itu seperti apa. Setelah mungkin yang akan hal dilakukan yang pertama itu survei, lalu setelah survei dilakukan desain, lalu commissioning and deployment, testing, JIT, reporting, seperti itu. Setelah tahu apa saja yang akan urutan dari apa saja yang dikerjakan dalam proyek tersebut, lalu mengestimasikan setiap aktivitas tersebut akan membutuhkan durasi berapa lama. Jadi misalkan saya survei 1 minggu, untuk desain membutuhkan 2 minggu, untuk deployment membutuhkan 8 minggu, dan lain sebagainya. Setelah tahu detail perinciannya seperti itu, baru dibuat timeline secara besar atau keseluruhan yang menghasilkan timeline dari awal sampai project Yuk Nabung Saham untuk display dan visual selesai diimplementasikan. Mungkin seperti itu dari saya. Sebentar. Biasanya untuk mungkin ini tambahan di luar dari manajemen project, biasanya untuk development sebuah aplikasi, para developer itu memiliki sebuah tools manajemen untuk tahu progres-progres dari pengerjaan dari pengerjaan software yang developer kerjakan. Sebenarnya kalau contoh dari Fastcom sendiri, biasanya menggunakan Redmine, dan sebelumnya kita menggunakan ada Teamwork. Tapi karena untuk Teamwork sendiri berbayar, dan Redmine itu harus manual untuk setting-settingnya, mungkin dari kita bisa bisa apa namanya, merekomendasikan project tools untuk seorang sendiri itu menggunakan ada namanya Trello.com. Jadi di sana itu kita bisa istilahnya memanage progres-progres dari pengerjaan website yang akan teman-teman kerjakan. Untuk Trello sendiri ini free, gratis, dan ada banyak apa namanya, template yang bisa dikerjakan. Mungkin salah satu yang bisa saya tunjukkan. Nah, di sini ini biasanya untuk para programmer atau developer itu ketika mengerjakan suatu software akan dibuat step by step dari apa yang akan mereka kerjakan. Misalkan dari awal itu backlog. Backlog itu dari backlog ini berisi fitur apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang developer. Misalkan di sini dibikinnya
Login web. Jadi ketika login web ini, prosesnya ketika seorang developer ingin mengerjakan satu proses ini, dia akan bisa memindahkan misalkan si ini. Di sebelahnya, login web udah masuk ke tahap desain. Ketika desain sudah selesai, dipindahkan lagi. Dari desain nih udah selesai di login web, mungkin apalagi fitur yang lain sebagainya. Lalu akan dilanjutkan oleh developer yang lain, masuk ke doing, berarti menunjukkan developer sedang mengerjakan fitur tersebut. Ya seperti itu dan selanjutnya dan selanjutnya untuk apa namanya grup atau kalau di sini menyebutnya ini adalah card atau kartu dari proses tahapan-tahapan development ya teman-teman. Itu bisa teman-teman explore sendiri nantinya di Trello, sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalaupun ini bisa membantu untuk mengkontrol progres dari development aplikasi seorang nantinya. Oke, dari saya cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin menambahkan sedikit. Kemarin kan kalau nggak salah ada pertanyaan dari saya lupa siapa ya, mohon maaf. Cuman pertanyaannya bagaimana untuk mempelajari coding itu sendiri. Mungkin selain dari buku yang sudah dibeli oleh teman-teman di sini, biasanya kalau dari saya itu belajarnya dari website ini malasngoding.com. Di malasngoding.com ini, di situ tutorialnya lumayan lengkap. Jadi mungkin teman-teman bisa mengulang dari banyak hal coding di sini, ada HTML, CSS. Lalu kemarin Laravel oleh teman-teman juga dipelajari, mungkin juga bisa dipelajari juga di sini. Ada banyak macam sih, mungkin nanti bisa membantu proses belajarnya teman-teman seperti itu. Kalau dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Dimas sudah menyampaikan materinya. Dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi ya terkait project management. Oke, apabila sudah ada pertemuan kali ini dapat kita cukupkan. Mungkin nanti untuk project management ini memang ketika penerapannya nanti bakal lebih tahu lagi bagaimana cara kita mengelola project software development. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Training hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut rahmat dan keyakinan masing-masing agar training kita pada siang hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat, bekerja kembali.